Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Tuhfatul Ikhwan fi Ilmil Bayan. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pembagian isti'arah berdasarkan lafaz musta'arnya. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya isti'arah bi'atibari lafzil musta'ar itu dibagi menjadi dua. Pertama disebut dengan asliyah, yang kedua disebut dengan tabaiyah. Disebut asliyah apabila lafzul musta'arnya berupa isim jenis, yaitu berupa lafaz kulli yang memiliki banyak individu. Dan isim jenis ini mencakup pada tiga hal. Pertama, yaitu isim ain, yaitu yang memiliki wujud nyata di alam luar. Misalnya seperti Asad. Asad ini disebut dengan isim ain karena Asad ini memiliki individu nyata di alam luar, yaitu singa A, singa B, dan sebagainya. Nah, apabila asad ini menjadi lafzul musta'ar, maka ini disebut dengan isti'arah asliyah. Contohnya, ra'aitu asadan yarmi. Yang menjadi lafzul musta'ar ini adalah lafaz asad. Dan ini berupa isim jenis, yaitu isim ain. Asad ini memiliki banyak individu yang ada wujudnya di alam luar. Sehingga ini disebut dengan asliyah. Lebih lengkapnya, ra'aitu asad dan yarmi ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah asliyah mutlaqah. Kenapa disebut dengan tasrihiyah? Yaitu karena lafaz musyabbah bihinya atau musyabbah bihinya disebutkan. Kenapa disebut dengan asliyah? Karena ini berupa isim ain atau berupa isim jenis. Kenapa ini disebut mutlaqah? Karena tidak ada lafaz mulaim, baik yang sesuai dengan musyabbah bihi maupun yang sesuai dengan musyabbah. Kemudian isim jenis yang kedua yaitu berupa isim makna. Yang dimaksud dengan isim makna ini adalah yaitu isim yang hanya ada maknanya saja, tapi tidak memiliki individu atau zat wujud nyata yang berwujud nyata di alam luar. Ya, ini berupa masdar ya. Seperti lafaz al-qatli. Al-qatli ini ya, disebut dengan isim makna karena hanya memiliki makna saja, tapi zatnya tidak ada di alam nyata atau di alam luar. Nah, apabila al-qatli atau masdar ini digunakan sebagai lafzul musta'ar, maka disebut dengan isti'arah asliyah. Contohnya misalnya syahadtu qatla Zaidin. Nah, qatla ini maknanya ad-darbu syadid ya. Ad-darbu syadid digunakan pada makna majazinya yaitu ad-darbu syadid, pemukulan yang keras. Nah, karena lafzul musta'arnya berupa ismu makna, maka di sini disebut dengan asliyah. Lebih lengkapnya di sini syahadtu qatla Zaid ini disebut dengan isti'arah tasrihiyah asliyah mutlaqah. Kenapa disebut dengan tasrihiyah? Karena yang disebutkan adalah musyabbah bihi. Kenapa disebut dengan asliyah? Karena lafzul musta'arnya berupa isim makna.
Kenapa disebut dengan mutlaqah? Karena tidak ada lafadz mulaim yang sesuai dengan musyabbah bihi maupun yang sesuai dengan musyabbah. Kemudian yang ketiga, yang masuk isti'arah asliyah, yaitu alamu syakhsin yang sudah ditakwil. Nah, nama orang tapi sudah ditakwil. Seperti lafadz hatim yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, apabila nama seseorang itu sudah ditakwil, maka boleh dijadikan isti'arah, ya, isti'arah. Dan apabila dijadikan isti'arah atau dijadikan lafzul musta'ar, maka itu nanti disebut dengan isti'arah asliyah. Sekarang akan melanjutkan pada isti'arah yang kedua, yaitu tab'iyah. Wa illa ay illam yakunil musta'aru, apabila tidak ada al musta'aru apa lafzul musta'ar, isma jinsin adalah isim jenis. Jika lafzul musta'arnya bukan berupa isim jenis, biangkana dengan ada apa musta'ar, fi'lan adalah fi'il, aw harfan atau huruf, aw isman mustaqon atau berupa isim mustaq, kasmil fa'il seperti isim fa'il, dan isim maf'ul, wasifatil musyabbiha dan sifat musyabbiha, wasifatil musyabbaha atau bisa dibaca musyabbaha, wasifatil musyabbaha dan sifat musyabbaha, fataba'iyatun maka disebut dengan isti'arah taba'iyah. Maka apabila lafzul musta'arnya itu berupa fi'il, berupa huruf, atau berupa isim mustaq seperti berupa isim fa'il, isim maf'ul atau sifat musyabbahah, maka itu disebut dengan isti'arah tabaiyah. Itu sama dinamakan apa isti'arah bidzalika dengan tabaiyah tersebut lijarayaniha karena berlangsungnya isti'arah atau terjadinya isti'arah fil fi'li di dalam fi'il, au fil ismil mustaqi atau di dalam isim mustaq, ba'da jarayaniha setelah berlangsungnya isti'arah atau setelah terjadinya isti'arah, fi masdarihi di dalam masdarnya, kullin minal fi'li awil mustaq ai masdari kullin masdar masing-masing minal fi'li dari fi'il awil mustaqi atau mustaq. Kenapa disebut dengan tab'iyah? Karena terjadinya isti'arah di dalam fi'il atau di dalam isim mustaq ini mengikuti pada isti'arah yang terjadi sebelumnya pada masdarnya. Jadi sebelum terjadinya isti'arah di dalam fi'il, maka isti'arah tersebut terjadi dulu di dalam masdarnya. Nanti akan jelas ya. Sehingga isti'arah di dalam fi'il ini mengikuti isti'arah di dalam masdarnya. Sehingga ini disebut dengan tabaiyah, mengikuti, karena isti'arah di dalam fi'il atau di dalam isim mustaq ini nanti mengikut pada isti'arah yang ada di masdarnya. Fahiyya maka adapun isti'arah tabaiyah tabi'atun ialah mengikuti lil isti'arati pada isti'arah fil masdari di dalam masdar. Nah, ini. Misalul isti'arati fil fi'li. Contohnya isti'arah fil fi'li di dalam fi'il, nataqatil hal, yaitu nataqatil hal, berbicara al halu apa keadaan. Nataqat ini artinya apa? Yaitu dallat, menunjukkan. Ai dallatil hal, menunjukkan apa keadaan. Nah ini syubbihat. Nah ini isti'arahnya nanti. Ijra'at atau proses terjadinya isti'arah di dalam fi'il. Pertama yaitu syubbihat, diserupakan ad-dilalatu apa dilalah bin nutki, dengan nutki. Dilalah ini disebut dengan musyabbah, sementara nutki ini disebut dengan musyabbah bihi.
Apa wajhu syabahnya fi idhahil makna, di dalam menjelaskan makna, wa isalihi, dan menyampaikan makna, lidzihni, bagi zihin, bagi pikiran. Jadi dilalah diserupakan dengan nukik bijami'i idhahil makna wa isalihi lidzihni, karena sama-sama bisa menjelaskan mafhum atau makna dan menyampaikannya kepada orang lain. Kemudian ini ada ijraat, proses yang diloncat atau tidak disebutkan. Kemudian iddi'a'u annad-dilalah min jinsin nutki, mengklaim bahwasanya itu dilalah adalah nutku itu sendiri. Ya, nutku itu sendiri. Kemudian wastu'airon nutku, kemudian dipinjam atau digunakan di isti'arah an-nutku, apa nutku, lidilalati, untuk menunjukkan pada makna dilalah. Ayu qaddaruh, diperkirakan, dzalika, apa hal itu, ustu'airon nutku lidilalah, ini terjadi di dalam pikiran ya. Wastu'airon, dan di isti'arah an-nutku, apa nutku, lidilalati, untuk menunjukkan makna dilalah. Nah, kemudian an-nutku ini diucapkan untuk menunjukkan pada makna dilalah. Tapi ini terjadi di dalam pikiran. Ayyu qaddaru dzalik. Kemudian washtuqqo, dan diambil ya, atau dipecah, diambil, minan nutki, dari nutki ya, natokot, apa lafat natokot, bimakna dalat, dengan makna dalat. Nah ini ya. Setelah isti'arah di dalam masdarnya, yaitu nutku, nah ini baru nanti isti'arah di dalam fiilnya. Sehingga isti'arah di dalam fiil itu terjadi setelah mengisti'arahkan di dalam masdarnya. Karena itu ini isti'arah di dalam fiil ini disebut dengan tabaiyah. Wa misaluha, ini wa misaluha ya, kembali ke isti'arah. Wa misaluha, dan adapun contohnya isti'arah fil mustaqi, di dalam isim mustaq, Zaidun maktulun, ialah lafat Zaidun maktulun. Adapun Zaid maktulun, ialah dipukul keras ya. Maktulun ialah dipukul keras. Turidu, engkau menghendaki, dengan perkataan Zaidun maktul ini, madruban, ialah yang dipukul ya. Turidu, engkau menghendaki, madruban dorban syadidan, yang dipukul dengan pukulan yang keras. Biqorinatil hali, dengan korinah hal, keadaan. Apa yang menjadi korinah bahwasanya maktul ini bermakna madrub dorban syadidan, yaitu keadaan. Karena Zaid yang dipukul itu tidak mati misalnya, hanya saja babak belur. Nah, tapi dikatakan Zaidun maktul. Nah, kemudian ini ijroatnya, prosesnya. Syubbiha, diserupakan, ad-darbus syadidu, apa pukulan yang keras, bil qatli, dengan bil qatli, dengan pembunuhan, fi syiddatit ta'siri, di dalam kerasnya memberikan efek atau dampak. Pertama, ini proses isti'arah di dalam maktul ini ya, di dalam maktul. Pertama, yaitu ad-darbus syadid, diserupakan dengan qatlu. Ad-darbus syadid ini menjadi musyabbah, al-qatlu menjadi musyabbah bihi. Apa wajah syabahnya? Yaitu syiddatit ta'sir, sama-sama memberikan pengaruh yang dahsyat. Pembunuhan memberikan pengaruh yang dahsyat. Pemukulan yang keras juga memiliki pengaruh yang dahsyat. Karena sama-sama memiliki pengaruh yang dahsyat, maka ad-darbus syadid disurupakan dengan qatlu. Fi kullin, di dalam masing-masing, yaitu masing-masing darbus syadid dan qatlu. Kemudian ini ada proses yang diloncat lagi. Kemudian iddia an-darbus syadid min jinsil qatli,
bahwasanya pukulan itu, klaim bahwasanya pukulan itu adalah pembunuhan itu sendiri. Lalu wastu'iro ismul qatli, kemudian dipinjamkan atau diistiarahkan ismul qatli apa lafat al-qatl lidorbi syadid untuk menunjukkan pada pukulan yang keras. Tapi ini terjadi di mana? Di dalam pikiran saja. Ai yuqaddaru dzalik, diperkirakan. Dzalika, dikira-kirakan dzalika apa ustu'airu ismul qatli lidorbi syadid ini. Wastuko kemudian dipecah atau diambil minal qatli dari masdar al-qatl maktulun apa lafat maktulun bimakna dengan makna madrubun dorban syadidan. Nah ini ya. Ini terjadinya isti'arah di dalam maktul dengan makna madrubun dorban syadidan itu terjadi setelah terjadinya isti'arah di dalam masdarnya. Nah ini. Sehingga isti'arah di dalam isim mustaq yaitu maktul itu disebut dengan tab'iyah karena mengikuti pada isti'arah yang terjadi di masdarnya. Wa ala hadza, dan ialah atas ini al-qiyasuh, adapun kias ya persamaan atau analogi. Dan seperti ini ya caranya untuk mengkiaskan atau menyamakan isti'arah ya, isti'arah isim mustaq maupun fi'il, sama caranya seperti ini ya. Wa innama kanat tab'iyatan, dan hanya saja kanat ada apa tab'iyah, isti'arah tab'iyah. Tab'iyatan ialah tab'iyah. Kenapa disebut dengan isti'arah tab'iyah? Li'annal isti'arah, karena sesungguhnya isti'arah ta'tamidut tashbiha ialah berpegang atau membutuhkan at-tashbiha akan tashbih penyerupaan. Karena isti'arah itu yaitu membutuhkan tashbih penyerupaan antara makna hakikinya dan makna majazinya. Wat tashbihu, dan adapun tashbih penyerupaan yaktadhi ialah menuntut apa tashbih kaunal musyabbahi akan adanya musyabbah yang diserupakan mausufan ialah disifati biwajhi syabahi dengan wajhu syabah sisi keserupaan. Di sini di dalam contoh misalnya Zaidun maktul, musyabbahnya adalah madrub dorban syadidan. Sementara musyabbah bihinya adalah maktul ya, atau qatlu ya, atau qatlu. Nah, sebagai musyabbah bihi, sebagai musyabbah madrub dorban syadidan, ini bisa disifati dengan wajhu syabahnya, yaitu syiddatut ta'thir. Nah ini mausufan di wajhi syabah. Wa innama yasluhu, dan hanya saja yasluhu pantas lil mausufiyati bagi pensifatan, artinya sesuatu yang pantas untuk diberi sifat. Al-haqaiqu al-mutaqarrirah ialah hakikat-hakikat yang tetap. Yang pantas untuk disifati itu hanya hakikat-hakikat yang tetap. Ai al-umurus tsabitatu, ai perkara-perkara yang tetap. Kaqaulika, seperti perkataanmu, jismun abyaduh, jisim benda yang putih ya, jisim ini adalah al-umur tsabita. Wa bayadun safin, dan putih yang bersih. Putih ini adalah zatnya, bukan sifat ya, bukan sifat putih tapi zat putih itu. Sehingga karena ini zat, maka dia termasuk umurun sabitah, perkara yang tetap sehingga bisa disifati dengan safin. Duna ma'anil af'ali was sifatil mustaqati, bukan makna-makna fi'il dan sifat-sifat mustaqqah. Likauniha, karena adanya ma'anil af'al wa sifatil mustaqqah mutajad didatan ialah berubah-ubah
ghairu mutaqarriratin, tidak tetap. Kenapa? Makna fi'il dan sifat mustaqqah ini berubah-ubah dan tidak tetap. Biwasitati duhuliz zamani, dengan perantara masuknya zaman, waktu, fi mafhumil af'ali, di dalam mafhum atau makna fi'il, wa urudihi wa arudihi, dan masuknya zaman lisifatih, bagi sifat, yaitu sifat al-mustaqqah. Kenapa makna fi'il ini disebut mutajaddidah, berubah-ubah dan tidak tetap? Karena di fi'il tersebut ada makna zaman. Begitu juga di dalam sifat al-mustaqqah, di dalam isim mustaq juga ada zamannya, dan zaman ini ghairu mutaqarrirah, tidak tetap. Dia berubah-ubah dari zaman madhi, zaman hal, zaman mustaqbal, begitu seterusnya. Nah, selalu berubah-ubah. Nah, tidak ada yang tetap. Karena fiil ini ada makna zamannya, begitu juga dengan isim mustaq ada makna zamannya, maka dia tidak bisa ya diserupakan, ditashbihkan, sehingga untuk menjadikan fi'il dan isim mustaq ini menjadi isti'arah, dia perlu mengisti'arahkan masdarnya terlebih dahulu. Karena masdarnya tersebut ya, masdar dari fi'il dan isim mustaq tersebut adalah yang memiliki umurun sabitah atau yang termasuk umurun sabitah, perkara yang tetap. Adapun ini ta'dilul qaumi, adalah alasan kaum, yaitu kebanyakan ulama bayanin. Demikian penjelasan mengenai isti'arah tab'iyah di dalam fi'il dan isim mustaq, dan insyaallah pada pertemuan selanjutnya akan menjelaskan isti'arah tab'iyah fil harf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.